Selamat pagi. Jadi dalam video kali ini akan dibahas tentang rancangan tugas mahasiswa RTM pemrosesan paralel. Ya, oke. Jadi di sini saya kasih dua tugas masing-masing. Tugasnya saya gunakan sebagai nilai UTS dan nilai UAS gitu ya. Di UTS-nya perorangan, UAS-nya berkelompok gitu ya. Jadi ini mungkin kalian kaget juga apa namanya belum materinya baru pertemuan pertama udah ngumumin tugas gitu ya. Tapi tenang, ini kalian lihat pertemuan kelima, ini jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir. Jadinya saya ini yang nyoba apa namanya, kalau tugasnya diumumin jauh-jauh hari gitu supaya nggak kaget gitu ya, supaya nggak kaget dan kalian bisa baca berulang-ulang. Terus jadinya sambil jalan mengikuti materi, kalian ada bayangan, oh ini yang dimaksud di bagian tugas seperti itu ya. Jadinya kalian ada bayangan di sana. Jadinya sambil jalan sambil bisa ngerjain tugas gitu, walaupun belum ketemuan kelima gitu, misalnya seperti itu ya. Jadi tugas yang pertama adalah ini ya, apa namanya, membuat bagan pipeline ya. Pertama di slide pertama sudah saya jelaskan tentang pipeline di sana. Ini di sini wajib menggunakan minimal masing-masing satu yang dari fitur yang saya jelaskan di RPS. Oke. RPS ini jadinya kan sampai itu ya. Jadinya ini sampai pertemuan kelima ya, situ. Tapi 67 dan 9, oke. Oh, saya baru nyadar ini ya. 8-nya hilang. Saya revisi. Oke, seperti itu. Ya, di sini jadinya apa namanya, bisa kalian ikuti sini. Ininya dikumpulnya sebelum UTS sehingga bisa sambil jalan kalian pelajari gitu ya. Seperti itu. Oke, jadinya ini batasnya adalah semuanya tengah semester. Jadinya banyak waktu ya sana. Oke, seperti itu. Ini masing-masing satu bisa digunakan. Kalau nggak digunakan kan rugi ya belajar seperti itu. Ini kalau kalau dibuat nanti kemungkinan kombinasinya bisa beraneka ragam. Jadinya nggak mungkin ada yang tugasnya sama gitu ya, urutannya. Tinggal nanti yang belum nyambung bisa nanti sambil lihat materinya ya. Ini kalian buat sendiri bagannya, dibuat masalah sendiri, buat pemrograman sendiri di Python gitu ya. Ininya yang diupload nanti PyNB-nya dan baganya dibuat dalam JPEG ya, seperti itu ya. Ini diupload secara bersamaan di sana ya. Ininya itu masing-masing gambar JPEG dan source code IPython-nya ya, seperti itu. Ya, ini penilaian seperti ini, desainnya kesesuaian, ininya harus pipeline-nya nyambung apa enggak gitu. Misalnya habis di apa namanya, getter lagi gitu seperti itu kan, misalnya nggak nyambung seperti ini, ini nggak bisa jalan. Kalau nggak bisa jalan sebenarnya ini nggak mungkin tahap kedua juga jalan seperti itu. Terus tugas kedua sesuai RPS-nya, jadinya di RPS kita bahas setelah UTS kita akan membahas ini ya, apa namanya, ya kita akan membahas apa namanya tuh, ini web scraping sama machine learning gitu ya sana. Jadinya dari sana ini ya, kita bisa tugas berkelompok ya untuk maksimal 5 orang untuk membuat bagan pipeline. Di sini minimal 2 ya dari ini. Jadinya beda dengan yang di atas. Jadi kalau di atas minimal 1 masing-masing, kalau di sini minimal 2 dari diantara ini. Jadi kalau disuruh pakai semua justru akan menyusahkan, sehingga di sini bisa kalian gunakan minimal 2. Ini makin banyak makin bagus juga, bukan, yang penting tepat tepat guna gitu ya, tepat guna dan efisien gitu, seperti itu di sana. Di sana kalian membuat permasalahannya di sana, nanti datasetnya saya menyediakan ya, misalnya ya. Tujuannya ya itu jadinya bisa kalian proses datanya misalnya. Dan kalian membuat video dokumentasi maksimal 15 menit ya, ininya nanti bisa itu dikerjakan ya. Dataset ya sana, sana. Terus kalau misalnya web scraping nanti halaman situs dan topiknya gitu bisa di sana ya, seperti itu. Oke, itu
luaran ya, sukan ya. Penilaiannya seperti ini ya. Itu ya. Alurnya sesuai apa enggak tuh. Jadi nanti tentunya saya akan kasih contoh ya. Kalau di YouTube juga kalau kalian mau duluan belajar tentang dua itu bisa. Sudah ada video yang tahun lalu, tapi rencananya untuk machine learning terutama saya akan update ya, karena lebih from scratch gitu ya maunya sana selanjutnya. Oke, itu saja barangkali untuk penjelasan RTM di pemrosesan paralel. Oke, kalau ada pertanyaan atau masukan, mohon dimasukkan di forum diskusi. Ini saya tambahkan topik. Ya, masukan untuk materi dan tugas gitu ya. Harus di deskripsi. Oke, itu ini bisa kalian tanyakan di sini. Ininya masukan. Kalau untuk pertanyaan apapun saya akan kasih nilai. Tapi kalau untuk masukan, ini ya, apa namanya, kalau saya suruh kalau saya suruh ngasih masukan dapat nilai gitu, nanti takutnya banyak yang masukannya asal-asalan gitu. Jadinya kalau pertanyaan nggak apa asal-asalan, justru saya tertarik. Kalau misalnya masukan dari tugas itu tolong yang benar-benar masuk akal, jadi yang masuk akal ya saya nanti kasih nilai untuk gitu ya. Yang saya terima aja yang saya masuk nilai gitu ya. Nanti saya bahas juga seperti itu. Oke, itu barangkali sekian, terima kasih.